Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di weekly stock analysis untuk saham-saham yang telah Bapak Ibu pilih dari voting yang tersedia ya. Jadi kita punya 10 saham lalu di vote ya, dipilih oleh Bapak dan Ibu. Ada 5 yang terbaik atau yang terbanyak adalah ADMR, Goto, Metsi, Buka, dan ESA. Baik, kita akan bahas mereka satu persatu dengan pendekatan yang berbeda dari after market close analysis, artinya fokusnya lebih beda dan menggunakan data penutupan terakhir hari Jumat. Oke, ini dia alertnya Bapak Ibu untuk alert dari Big Data Analysis dari robot untuk tanggal 4 sampai tanggal 8, hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk alert robot tanggal 8 hari Jumat kemarin, kita sudah bahas di analisa aftermarket close ya. Di aftermarket close analysis, jadi dia tidak dimasukkan ke dalam vote. Jadi mulai hari tanggal 4 sampai tanggal 7, kita ada banyak saham dan dari sekian banyak itu dipilih ya, saya yang pilih ada 10 karena memang keterbatasannya hanya boleh pilih 10. Biasanya saya kalau udah ada satu sektor, misalnya Harum ada Adaro ada, saya cukup pilih satu saja. Atau batubara ini sudah ada. Nah, begitu atau perbankan cuma satu saja. Nah, dari sekian itu kita pilih 10, kita pilih 5. Dipilih oleh Bapak dan Ibu, 5 terbanyak vote-nya akan kita bahas ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dia alert ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Dia merupakan rekomendasi dari Reinforcement Deep Learning. Ini ada algoritma Deep Learning. Jadi, walaupun dia adalah rekomendasi dari Big Data Analysis, dari Machine Learning yang sekarang sudah reinforcement ya, tetap harus kita analisa. Kita tidak boleh percaya 100%. Dan Bapak Ibu, walaupun saya sampaikan analisa saya, harus juga melakukan analisa ulang. Jangan percaya apa yang saya sampaikan. Baik. Oke, ini disclaimer-nya on ya Bapak dan Ibu. Jadi saya sharing pengalaman saya bagaimana cara melakukan analisa saham dan berdasarkan pengalaman saya 17 tahun di pasar saham. Sisanya disclaimer on. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung ikut prakteknya bagaimana cara melakukan analisanya. Saya ketik perintahnya, Bapak Ibu ikutin, dengarkan analisanya, lalu ikutin, praktekkan untuk mungkin saham lain yang Bapak Ibu inginkan ya. Ini kebetulan terpilih 5 ya. Oke, untuk tanggal 8 kemarin, kita sudah bikin analisanya di aftermarket close. Kita bahas saham-saham BUMN Karya, karena kebetulan beberapa saham BUMN Karya dia bergerak dan muncul alert robot untuk hari Jumat. Tapi di weekly-nya juga saya udah ingatkan, aslinya net sell besar di IHSG. Kita perlu waspada bermain di weekly, karena memang wake of analysis lebih banyak main di weekly. Weekly-nya sudah ada sinyal sell, kalau tidak salah kemarin sinyalnya adalah double bar ya Pak. Oke, itu dia. Silakan Bapak Ibu sebelum menonton video ini atau nanti setelahnya Bapak Ibu bisa nonton aftermarket close untuk hari Jumat. Linknya saya tambahkan di deskripsi video. Informasi tentang workshop Bapak Ibu, insya Allah untuk bulan Oktober dan November saya sudah booking jauh-jauh hari ruangan kelas. Kita akan adakan satu masing-masing ya, satu workshop kelas basic sampai intermediate dan satu kelas advance volume price analysis di masing-masing Oktober dan November. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti workshop dari sekarang sudah bisa mempersiapkan, dan kebanyakan kan yang datang workshop ini dari luar kota. Jadi mereka sudah mempersiapkan segalanya. Lalu untuk Bapak Ibu yang mengikuti volume price analysis ini hanya nanti ditawarkan bagi yang sudah ikut trading as a business. Jadi memang pendaftaran hanya dibuka bagi yang sudah yang ingin mengikuti trading as a business baik di bulan Oktober maupun bulan November. Nanti bagi mereka yang sudah mengikuti untuk workshop trading as business, ada alumni, ada grupnya, ada grup alumninya ditawarkan kepada mereka untuk mengikuti kelas advance. Sekarang untuk kelas yang diumumkan adalah kelas trading as a business. Tetapi untuk kelas advance sudah ditawarkan dan sudah pada mulai pendaftaran untuk peserta volume price analysis. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti trading as business batch 30 nanti bisa mengikuti untuk volume price analysis. Silakan Bapak Ibu yang mau mengikuti workshop baik trading as business, silahkan batch 30, baik batch 30 maupun batch 31 sudah bisa pendaftaran.
informasi biaya murah pokoknya Bapak Ibu. Ini adalah workshop yang disediakan dulu saya buat untuk teman-teman saya di satu angkatan mahasiswa ya, untuk dulu teman-teman mahasiswa di waktu saya sekolah S2 di Sekolah Bisnis ITB ya. Oke, sekali lagi saya tekankan informasi workshopnya tidak ada workshop online. Dari luar kota pada datang ya, satu hari full ya, full day. Lalu lokasi workshop di Jakarta Selatan ya, itu informasi detailnya silahkan ditanyakan ke saya melalui Telegram. Ini dia hasil fotonya Bapak Ibu, ada dari ADMR, Arto, Asa, Buka, Esa, Excel, Goto, Metsi, MTMH, dan Saratoga. Yang terpilih 5 terbanyak adalah ADMR, Goto, Metsi, Buka. ADMR, nah, dan ini Bapak Ibu termasuk salah satu voting yang terbanyak ya. Jadi lumayan sudah mulai banyak juga yang melakukan vote. Vote yang masuk adalah 134 vote ya. Jadi untuk ADMR 15%, terdiri 20 orang yang memilih ADMR. Ada Goto 14%, 19 orang yang memilih Goto. Metsi 13%, 18 orang memilih Metsi. Buka 12%, 16 orang memilih Metsi. Dan terakhir adalah Esa ya, 11% untuk 15 orang yang memilih Metsi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memilih, Arto yang sudah memilih Asa, Excel, MTMH, Saratoga. Ya, MTMH tidak terpilih ya Bapak Ibu, walaupun saya punya porsi besar di MTMH dan alhamdulillah sudah profit. Karena dia tidak dipilih ya tidak kita bahas. Nanti next time mudah-mudahan kalau mulai banyak yang, mungkin tidak banyak yang pegang ya, kita bisa bahas nanti ya, atau mungkin terpilih di analisa yang lainnya. Untuk weekly analysis ya kita akan berbeda sedikit, maka dia akan detail melakukan Wyckoff structure analysis mulai, atau analisa kita lebih dekat ke fokus ke analisa VPA. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop volume price analysis bisa untuk sebagai refreshing. Bagi yang belum ikut, mudah-mudahan nanti ada rezeki Bapak Ibu bisa mengikuti workshop volume price analysis, atau nanti Bapak Ibu bisa menonton tutorial yang sudah tersedia. Saya ambil tuh 10%, sekitar 10% dari apa yang saya ajarkan seharian di dalam kelas. Intinya kita akan menganalisa dengan pendekatan volume price analysis dan nanti kita dengan VPA. Oke, jadi kalau untuk berdasarkan saya refreshing juga ya. Jadi refreshing tadi sudah ada, Wyckoff itu ada. Jadi kalau menurut Wyckoff itu, sebelum saya mulai analisa, jadi Wyckoff itu menjelaskan ada 4 fase di dalam fase Wyckoff. Pertama adalah adanya akumulasi, lalu adanya markup. Setelah selesai akumulasi, lalu dia pada fase berikutnya adalah distribusi dan ada markdown. Nah, dalam 17 tahun saya berada di pasar saham Indonesia ya, jadi banyak sekali saya menemukan struktur seperti ini, dan umumnya terjadi, kalau struktur besarnya terjadi di weekly, tapi untuk entry biasanya saya mengambil di daily. Nah, pada saat terjadi akumulasi biasanya terjadi keseimbangan antara supply and demand. Lalu biasanya kalau udah kelas advance kita bisa mengidentifikasi adanya spring, atau nanti kalau kita di kelas di dalam trading SPX kita akan lebih detail melihat bahwa kita masuk membuat trading plan ketika ada namanya the best time for buying, lalu dia memberikan second chance to buy. Nah, di sini kalau sudah naik, udah masuk markup, kita tidak masuk lagi. Lalu setelah itu fase berikutnya adalah distribusi. Distribusi ketika ada break di sini, the best time for selling, lalu second chance to sell. Nah, saya sudah buat tutorial tentang Bank BRI. Ya, Bank BRI ini dia fasenya the best time for selling. Mungkin dia akan menyusul the best time for sell. Baik, itu dia Bapak dan Ibu ya. Kita akan masuk ke dalam Telegram botnya untuk mulai melakukan analisa. Baik, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengakses robotnya, bisa install dulu aplikasi Telegram, lalu cari DLQ_bot, atau di deskripsi bisnis video Bapak Ibu bisa akses langsung ya, klik langsung akses untuk join Telegram bot asal sudah punya aplikasi Telegram. Install dulu. Baik, sekarang kita akan mulai. Tadi alert pertama adalah ADMR. Apa yang kita lakukan? Kita cek dulu alert ADMR, Adaro Mineral. Jadi ada Adaro Mineral, ada Adaro, mereka nih ganti-gantian. Tapi yang kalau sudah ada Adaro, biasanya Adaro Mineral tidak dibuat analisanya, supaya satu saja yang dipilih karena biasanya sama.
Baik, ada raw mineral dari alert robot berdasarkan deep key learning. Dia ini konsistennya mulai rame sejak bulan Agustus. Oke. Tapi freshnya adalah tanggal 22 bulan 6. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau masuk ADMR itu harusnya sejak alert pada bulan Juni atau Juli. Paling telat adalah alert ketiga, yaitu Agustus. Kalau sekarang uh, kita akan analisa apakah kita profit taking, apakah kita let profit run atau sebagainya ya, menaikkan stop loss. Jadi kalau masuk sekarang ya alertnya sudah terlalu banyak. Mengapa ada alert terus? Dia reminder ke kita ya masih terus menguat ini ADMR atau demand-nya masuk atau masih memberikan suatu informasi bahwa ADMR buy lagi bagi yang mau averaging up ya. Oke, seperti itu. Jangan kalau mau fresh masuk jangan sekarang atau kita lihat dulu chart analisa ini. Oke, itu dia. Sekarang kita alertnya terakhir adalah tanggal 7 tanggal 7 September. Nah, berarti kita itu tanggal hari apa ya tuh? Tanggal 7 hari apa? Tanggal 7 hari Kamis ya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas berdasarkan data tanggal 8 hari Jumat. Baik. Kita mulai dengan Speedo. Kita cek dulu Speedo-nya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik di Telegram botnya Speedo ADMR. Nah, kita akan muncul speedometer. Saat ini dengan penutupan dia kan alertnya tanggal 7, tapi penutupan data sekarang ini kita akan update berdasarkan tanggal 8 hari Jumat. Untuk data tanggal 8 September, ADMR ini berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Oke, itu dia untuk ADMR speedometernya. Artinya mudah-mudahan masih bisa terus naik karena dia belum extreme grid, mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kecuali dia hari Jumatnya ekstrim, maka bisa dia terkoreksi untuk relaksasi. Sekarang kita lihat dulu adalah star ADMR. ADMR iya secara relatif dengan komposit kemarin merah dia terus menguat di zona grid. Energi juga terus menguat di zona grid ya. Kita lihat sekarang weekly-nya ADMR belum ada weekly kayaknya Bapak Ibu. Karena dia baru, dia harus minimum sudah penuh chart weekly-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat sekarang langsung aja /VPA weekly ADMR. Jadi kalau saham-saham baru IPO kalau pakai chart weekly itu dia belum ada. Nah, misalnya kalau mau penuh ini dia harus sampai ujung. Artinya masih ada mungkin sebulan, 2 bulan atau 3 bulan lagi ADMR ini akan bisa kita masuk memiliki chart weekly star rotation. Sekarang kita lihat chart VPA. VPA sinyalnya untuk hari Jumat. Untuk hari Jumat kita membahas weekly itu volumenya sudah valid Bapak Ibu ya. Jadi di sini VPA sinyalnya adalah FO to rise bullish sign. Candle ini indikasinya bullish sign, tetapi ada warna oranye. Dia bilang begini, high volume unable to move price could be supply demand zone. Jadi dia bilang begini. Ini kan naik nih ya Bapak Ibu, tapi kenaikan ini tidak bisa lebih tinggi, mungkin di atasnya ada demand zone yang dimana orang profit taking, di mana kenaikan ini tidak disupport oleh volume. Jadi kan price discount everything, volume validate kita akan gunakan. Nah, dia low high, high low, sekarang high high. Bapak Ibu ini naik, tapi ini ya flat, ini markdown ya. Ya, jadi untuk hari Jumat atau satu minggu terakhir dia tidak punya power yang kuat karena tidak disupport oleh volume yang kuat. Volumenya high memang, oke, volumenya memang di atas rata-rata weekly, tapi lihat fall down ya, makanya dia ada dua ini. Yang di sini adalah hijau, bullish, dan di sini adalah orange. Orange ini adalah warning atau kalau merah dia adalah bear ya atau menyatakan dia untuk sign of weakness. Tapi ini orange. Masih mild lah ya, masih tidak terlalu keras reversalnya. Dia cuma mengatakan high volumenya ini tidak disupport oleh untuk mengangkat dia naik. Mungkin ada supply di atasnya. Tapi untuk trend immediate-nya untuk weekly-nya sudah uptrend ya Bapak Ibu. Kita kalau lihat 5 candle terakhir dia sudah membentuk uptrend.
Oke, sementara di sini kita sudah menemukan bahwa dia terjadi uptrend, ini juga terjadi uptrend, berarti dia konvergen naik. Kalaupun besok, ya kebetulan kompositnya juga merah, kalaupun besok dia turun, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah dites, ya. Kalaupun dia turun, mudah-mudahan dia masuk ke zona demand di sini ya. Jadi karena ini sudah candle hijau, 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 merah, hijau lagi gitu maksudnya. Kalau ada candle merah 1, 2, itu dia tidak perlu khawatir selagi dia tidak mau untuk new low. Jadi patternnya harus seperti itu. Asal kita tahu di sebelah mana demand zone-nya. Oke, itu dia pertama untuk weekly-nya. Kita cek di weekly kedua, VBP weekly ADMR. Jadi dengan cara yang sama Bapak Ibu cek untuk Adaro. Oke, dia bilang mungkin ada supply, tapi kalau kita lihat supply-nya tidak ada di dekat-dekat dia ya Bapak Ibu. Jadi VPA-nya warna orange-nya bisa kita konfirmasi bahwa supply-nya ada di atas untuk weekly. Dia cuma melihat aja kenaikan ini spread-nya tidak kencang ya, harusnya kencang gitu, dia tidak. Nah, ternyata kalau kita tidak cek bahwa supply-nya berada di zona atas ini. Artinya kalaupun dia retrace satu candle, mudah-mudahan dia bisa sampai, begitu dia sampai ke sini benar-benar dia masuk ke zona supply. Oke, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita melihat kalau dari chartnya weekly supply-nya masih jauh. Oke, kejawab ya Bapak Ibu. Kita dengan chart VBP kita tahu supply-nya masih di atas. Sekarang kita lihat VPA ADMR. Kita mulai masuk ke daily. VPA ADMR. Ada raw mineral. Nah, sekarang kalau ada raw mineral kita lihat memang ini adalah marking down. Ya. Ini adalah the best time for buying. Ya, di sini bisa di sini the best time for buying, bisa ini atau ini adalah kalau ini adalah second chance to buy, ini adalah kesempatan ketiga ya, third time to buy. Jadi ini ke second chance, ini kesempatan ketiga, setelah kesempatan ketiga dia ini. Jadi the best time for buying, kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Biasanya kita kadang-kadang diberikan kesempatan ketiga atau bercerita bahwa memang dia membutuhkan demand lagi di bawah ini untuk mengangkat. Jadi dia turun dulu memberikan kita kesempatan. Ciri-cirinya adalah creaking ya. Volumenya ini adalah volume seperti fase B seperti di sini. Jadi ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test ya. Kalau mungkin di sini the best time for buying naik ke atas. Nah, ini sudah ini harusnya belinya di mana? Harusnya belinya di sini. First entry, second entry. Kalau di sini kita, Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah menaikkan stop loss. Apakah stop loss bisa dinaikkan? Stop loss bisa dinaikkan, agresif di sini, konservatif mungkin di sini. Atau stop lossnya di bawah mid downchian kurang 2 tick. Ya, jadi kalau mid downchian naik, kita ikut naik. Begitu, sekarang rekomendasinya adalah untuk ada raw mineral di daily kita menaikkan stop loss. Karena kita targetnya nanti melihat weekly-nya untuk zona supply. Saat ini candle terakhir merah tapi volumenya hilang, tidak ada sinyal ya. Volumenya low, jadi penurunan ini kita tidak perlu khawatirkan. Nanti kalau dia naik ke atas, dia bentuk pullback lagi, baru kita menaikkan stop loss. Ya, volumenya dia merah, tapi volumenya down kan, berarti tidak ada yang dikhawatirkan untuk hari Jumat, di mana alertnya baru muncul di hari Kamis. Kita lihat evol ADMR. Oke. Ya, jadi stop loss masih di sini, Bapak Ibu. Kalau mau konservatif, ini adalah ini kan breaknya ya. Ini power box-nya stop loss di sini. Jadi stop loss menurut saya kalau yang mau trailing stop loss bisa di sini. Yalah di sinilah Bapak Ibu ya, di swing low itu saja. Nanti saya kasih komentar lain, banyak pertimbangan pula. Jadi cukup di situ karena memang alertnya di hari Jumat, di hari Kamis untuk yang agresif. Lalu berikutnya kita lihat wave ADMR. Wave-nya bagaimana? Nah, ini wave-nya perlu berhati-hati di daily-nya ya. Lihat Bapak Ibu, don't move divalidasi oleh volume sampai di sini don't move-nya valid. Lalu kita lihat mulai terjadi perubahan tren. Di sini harusnya kita mulai entry ya. Ketika ada alert kita lihat nih perubahan. Dari sini menjadi ini menjadi ini ya. Ini jadi besar, yang merah menjadi kecil. Saat dia bentuk new high dia valid. Oke, harusnya sudah belinya di sini Bapak Ibu. Sekarang dia naik. Nah, di sini sudah mulai perubahan tren ya. Selagi yang hijau ini lebih tinggi dari merah masih aman.
Tetapi nanti kalau muncul merah yang lebih besar hijau, di situ terjadi perubahan tren ya. Ini sekarang Elliott wave-nya atau wave-nya masih bisa dikonfirmasi oleh volume. Volumenya sementara ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke. Kalau mau cek wave weekly juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah Goto. Nah, Goto ini alertnya Bapak Ibu kemarin ada informasi dibeli oleh direkturnya ya, Patrick Waluyo. Saya dulu sering ketemu di lift atau di kantornya masih di CBR 2. Oke. Alert, kita cek dulu alert Goto. Bagaimana alert Goto? Goto dia muncul tanggal 29 dan terakhir dia juga muncul hari Kamis tanggal 7 ya Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas dia dengan penutupan data hari Jumat. Kita mulai dengan Speedo Goto. Oke, Goto sekarang posisinya netral. Saya tidak tahu apakah kemarin dia sempat grid atau sebelumnya fear. Seperti saat ini adalah netral. Netral artinya demand saat ini sama dengan supply. Posisinya di tengah supply ya. Dia balance Bapak Ibu antara supply and demand untuk penutupan tanggal 8 hari Jumat. Oke, kita lihat sekarang adalah star Goto. Goto juga sepertinya tidak ada rotasi bintangnya ya. Oke, wah ini bagus nih Goto Bapak Ibu. Kalau untuk daily dia bergerak sekarang dari panic masuk ke zona hope ya Bapak Ibu. Nah, di zona ini masih panic, zonanya masih panic, tetapi hope-nya sudah mulai menguat. Istilahnya adalah sehabis panic terbitlah hope. Artinya tidak seperti ADMR tadi sudah naik tinggi ya. Sekarang kita berada di zona ini masih fase-fase kita bisa buy ya. Alertnya juga tadi fresh atau tidak ya tadi alertnya. Coba kita cek alertnya. Alertnya ialah freshnya tanggal 8 ya Bapak Ibu. Sini tanggal di sini dia sempat alert tanggal Juli, tapi 1 bulan kemudian dia tidak ada alert, baru muncul di bulan Agustus tanggal 29. Enak maksud saya kalau kita beli Goto masih rotasi bintangnya berada di lokasi tersebut awal-awal ya. Oke, kita lihat sekarang VPA Weekly Goto. Kita lihat Goto, kenapa nanti saya jelaskan kenapa dia tidak punya weekly rotation, karena dia belum full sampai sini ya. Ini datanya kurang. Baik. Jadi dia IPO, dia turun dulu ke bawah, dia naik lagi ke atas ya Bapak Ibu. Kembali ke tadi dia mengambil supply, ini masih ada supply di atas. Lalu ini disebut dengan markdown dari Wyckoff ya. Lalu sini selling climax, auto reaction, secondary test, mungkin bisa begitu ya. Ini adalah selling climax. Dia tes auto reaction, di sini secondary test. Oke, sekarang ini ada gap ya. Gap itu weekly-nya sudah tutup oleh di sini. Nah, mungkin dia akan panjang ke sana, tidak apa-apa, tapi kita berada di bottoming untuk weekly. Lihat, terjadi perubahan volume sejak markdown. Nah, jadi ini orang beli tidak mau benar-benar keluar. Keluarnya setelah dibuka itunya. Nah, ini mungkin yang pre-IPO sudah mulai exit, tapi terjadi dia tidak lebih turun. Nah, disinilah disebut dengan mungkin ya, selagi dia tidak membentuk jebol new low, maka ini disebut dengan setelah markdown disebut dengan fase accumulation. Oke, kita ambil di sini ya, karena di atas. Ini untuk nutup gap ya, ada gap. Baik, ini berapa lama ini terjadi? Dari saya pernah pegang selama kalau dia benar-benar mau jadi beggar, saya pernah pegang ini selama di fase ini dia selama 2 tahun. Jadi terjadi akumulasi selama 2 tahun, nggak kemana-mana. Oke. Dan ini bagusnya Bapak Ibu, volumenya jauh berbeda saat ada markdown-nya. Jadi artinya banyak orang yang beli pas IPO belum keluar, artinya mereka masih merah semua, nyangkut semua nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau beli atau mau nambah dulu beli IPO di saat ini, sekarang lah dia terjadi. Saya tidak tahu berapa lama lagi, mungkin bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun baru dia membentuk fase berikutnya, namanya adalah markup. Oke. Jadi begitu. Untuk analisa weekly-nya, sinyalnya tidak ada. Spread-nya kecil untuk minggu ini. Sekarang kita akan lihat VBP weekly Goto. Iya. Kalau lihat di sini memang serentang ini disebut dengan zona supply and demand ya, SND, supply and demand. Karena supply yang ada di situ dia naik, pas ini demand naik, supply-nya masuk, pas di bawah demand-nya masuk, jadi bolak-balik ya, disebut dengan supply and demand. Ini adalah fase akumulasi, nanti dia harus break,
Di weekly-nya mudah-mudahan dia menjadi beggar ya. Kalau Bapak Ibu kita beli di harga 100, kita nanti bisa jual 400, udah 4 kali lipat gitu. Udah for bagel ya Bapak Ibu. Ya, food beggar. Jadi belinya pas di sini, jangan nanti pas udah naik ke 400 baru kita beli untuk Goto ini. Oke. Patrick Waluyo belinya di 90, itu aja jadi acuan ya Bapak Ibu. Saat ke 90 atau bisa di bawahnya kita averaging down ya. Mudah-mudahan ya, karena dia tahu informasi Gotonya gimana. Tinggal sabar lebih sabar kita atau lebih sabar siapa gitu. Oke, kita lihat sekarang adalah VPA Goto. Kita lihat di daily-nya untuk lebih detail. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu ini kita ada spiky gini adalah untuk menutup gap sebelah sana. Oke. Sekarang dia berada di sini Bapak Ibu, bottoming ya. Ini sinyalnya down bar after uptrust compare weakness. Jadi dia akan turun mungkin ini. Setelah ada dia akan turun. Zona beli kita di mana? Selling Kemek, Autoration, mungkin dia akan secondary tes ke bawah ya. Akan tes ke bawah. Jadi sepanjang zona ini kalau mau pasang buy lah Bapak Ibu sementara ya. Jadi kita nanti lihat di weekly-nya stop loss-nya, mudah-mudahan kita bisa dapat harga di bawah harga Patrick Waluyo. Oke, itu dan harus sabar ini memang kalau pegang saham itu fasenya masih bermain di weekly, tapi kita entry-nya di daily, seperti inilah kita entry. Oke. Stop loss-nya di mana Bapak Ibu? Kalau mau pasang stop loss ambil weekly. Weekly stop loss-nya 93. Mana tadi? Weekly. Jadi kalau nggak pakai stop loss itu salah. Weekly-nya ada di 83, berarti stop loss-nya mulai 81 atau 80 stop loss-nya. Jadi mulai ke bawah ini sampai 83, Bapak Ibu pasang order buy. Saya juga pasang order buy di sana di Goto. Mudah-mudahan dapat harga lebih rendah dari yang dapat Patrick Waluyo. Kita sekarang lihat VBP Goto. Kita lanjutkan dengan melihat Gotonya di ya. Kalau mau main run cepat, berarti beli di sekitar di sini, jualnya di sini. Takutnya dia masih sideways panjang, Bapak Ibu tidak sabar. Nggak apa-apa, yang penting beli di bawah, misalnya beli harga 89, harga 90, jualnya di 115. Profit juga kan, lumayan itu 15% atau 20%. Susah cari duit 15%, 20% bahkan dari reksadana sekalipun. Oke, kita akan lanjut dengan Wave Goto. Ya, Evo nanti Bapak Ibu cek sendiri ya. Sekarang kita lihat wave-nya. Wave-nya Bapak Ibu memang downtrend ya, downtrend. Nah, di sini mulai ada perubahan, baru dia mulai alert ya, di sini ada alert, mulai di alert ini fresh ya Bapak Ibu. Jadi saat ini adalah low, high. Nah, ini adalah high low ya. Jadi stop loss yang agresif bisa di bawah swing ini, konservatif ada di bawah 83. Jadi kalau mau di bawah 83 kita pasang order, stop loss-nya di 81. Kalau di sini swingnya di berapa? Nah, ini yang kita tunggu adalah apa? Kita tunggu dia membentuk low, high, high, low, high, high. Jadi ini kemarin dia break tapi masuk lagi, tidur tidak valid. Dan saat dia turun, tadi volumenya seperti apa ya? Ini maksud saya untuk kenaikan yang kedua ini kita masih menunggu konfirmasi, tapi dia sudah lebih tinggi daripada merah. Begitu kalau pakai chart wave. Oke. Saham berikutnya adalah Metsi. Alert Metsi. Yang ketiga pilihan Bapak dan Ibu, Metsi ini alertnya tanggal 6, hari Rabu ya Bapak Ibu. Sebelumnya tanggal 1 September ada, tanggal 8 juga ada. Ini konsisten, mungkin dia sudah naik tinggi juga karena dia konsisten sejak bulan Juli tanggal 24 alert Metsi keluar terus sampai sekarang ya. Harga minyak juga pengaruh ini. Oke, kita lihat dengan Speedo Metsi. Metsi untuk speedometernya dia berada di zona grid, artinya saat ini demand lebih besar daripada supply. Oke. Sekarang kita akan cek star Metsi. Metsi startnya weekly start daily-nya related pada composite sudah terus menguat, tetapi sudah mulai kelihatan Bapak Ibu ya. Mulai kelihatan terjadi deselerasi. Jadi jarak antar bintangnya ini mulai memendek ya. Oke, tapi padahal kompositnya melemah juga. Jadi Metsi dia mulai memendek jarak antar bintangnya, biasanya makin memendek. Kalau udah memendek biasanya akan berbelok. Itu tanda mau akan belok kalau makin memendek. Oke.
Kita cek weekly-nya. W Star MACD. MACD ini kan saham lama, penghuni Kompas 100. Tentu dia ada weekly. Dan weekly-nya masih bagus, Bapak Ibu. Lihat. Jadi belinya di mana? Belinya harusnya waktu masih, ya ini masih bisa beli juga. Belinya ketika di sinilah ya, ketika dia pertama kali awal-awal masuk dari zona panik, masih di panik, sekarang sudah di hope. Masih bisa beli, ya mungkin lihat weekly-nya masih bisa. Karena apa? Nanti dia bergerak ke atas siklusnya. Kalau udah grid, ya kita jangan beli lagi. Karena ini kan weekly dia bisa berapa bulan ya, bisa 2 bulan, 3 bulan baru sampai ke grid. Baik, kita dapat gambaran weekly bahwa dia berada di zona hope weekly. Sekarang kita akan lihat VPA weekly-nya untuk sekaligus mengkonfirmasi rotasi bintang weekly untuk MACD. Iya, weekly-nya seperti itu. Oh, ya, oke. Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ya. Ini adalah fase, kita tarik di sini. Ini adalah dia bergeser-geser di weekly, ranging-nya besar. Ini mungkin akumulasi. The best time for buying, ya, ini mungkin second chance to buy. Tetapi, Bapak Ibu, kalau mau bilang ini the best time second chance to buy juga agak susah juga kalau main di weekly ya, karena dia ini sudah berapa bulan dia naik ke atas. Mungkin ini adalah marking up-nya ya, marking up, lalu dia di sini mulai distribusi, tetapi karena cuma 2 candle, maka dia harus ada lagi untuk dijual. Disebut dengan redistribusi ya. Jadi dia naikkan tinggi dulu. Oke. Penentuannya apa? Dia harus close di atas membentuk new high. Maka kita mainnya dia di monthly. Kalau dia membentuk new high, berarti Bapak Ibu harus lihat monthly. Kenapa? Kalau sektor komoditi itu pendorongnya memang faktor global. Jadi kita harus lihat juga yang gambaran besarnya. Pakai VPA monthly MACD ya. Jadi untuk monthly hanya ada di chart VPA. Oke, jadi kita tahu ya sebenarnya memang siklusnya di atas ini adalah supply, di bawah ini adalah demand, dia tes. Nah, kalau dia berhasil close di atas 430 berarti dia antara membentuk all time high ya. Tapi kalau tidak berhasil maka siklusnya kita jual, kita beli lagi di bawah. Siklusnya memang berputar-putar seperti itu. Kalau saham-saham perminyakan atau siklus komoditas, kita harus lihat siklusnya di monthly ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu untuk VPA weekly-nya, kita lihat VBP weekly MACD. Nah, ya di atas ini supply ya, zona supply. Ini ada supply, ini adalah supply Bapak Ibu. Dia masuk di sini, dites sekali lagi sepertinya ada masuk sehingga di sinyal weekly VPA-nya dia menyatakan mungkin akan ada, kena orange ya, bukan merah, mungkin akan ada sign of weakness. Kita lihat ke atas, kalau dia turun di sini ada demand-nya nih. Rally naik ke atas ya. Oke. Kita tahu ini ada supply juga, ini ada demand, ini ada demand. Kalaupun dia jebol, Bapak Ibu, belinya di mana? Kita beli di sini. Ini adalah demand zone. Oke, itu weekly-nya. Sekarang kita akan lanjut dengan VBP MACD. Data daily untuk VBP. Oke, di atas ini ada supply, demand sekarang. Ya, ini demand ya, Bapak Ibu. Karena dia close-nya di atas. Kalau close-nya di bawah sini, maka ini otomatis menjadi supply. Sekarang dia turun, dia naik ke atas, mungkin supply and demand ini karena dia bentuknya seperti ini. Oke, jadi kalau dia close low ini, Bapak Ibu, dia turun ke bawah, maka dia low, high, pattern-nya adalah membentuk new low, maka kita exit. Mungkin dia akan ada rebound di sini. Ada demand. Kalau ini jebol, maka dia kembali ke siklusnya. Di bawah ini adalah demand. Jadi kita tahu posisi demand-nya seperti apa. Yang pasti, kalau yang low ini berhasil close, kita Bapak Ibu exit aja di MACD. Kalau untuk lihat uptrend, kita Bapak Ibu pakai chart weekly. Dia membentuk new higher high, maka let profit run saja. Kita lihat wave MACD di daily. Bapak Ibu bisa cek di weekly ya. Kalau di daily wave-nya masih up wave dan masih valid nih ya Bapak Ibu. Artinya gini. Jadi benar Bapak Ibu kita harus lihat weekly-nya. Penentuannya adalah ketika upper downtrend weekly-nya dijebol atau tidak. Sementara ini dia masih valid. Baik valid terhadap ini
kan naik, atau valid juga terhadap ini. Jadi dia membentuk new higher ya, new higher. Kecuali nanti muncul merah, di sini juga hijau, lalu merahnya besar. Nah, itu terjadi perubahan tren. Baik, kemarin dua hari berturut dia hajar kiri ya jualan untuk match ini. Berikutnya adalah buka. Buka ini dalam senyap dia juga uptrend. Kita lihat alert buka. Apakah fresh atau tidak fresh? Buka itu mulai alertnya tanggal Mei ya Bapak Ibu. Mei keluar, lalu sini keluar lagi, tanggal Juli keluar lagi, tanggal 14 Juli keluar. Tanggal Agustus dia tidak ada. Artinya mungkin dia fresh ini Bapak Ibu. Mungkin dia fresh. Artinya kalau baru mau masuk buka, dia masih belum tinggi-tinggi amat. Kita bisa masuk di sana ya. Itu kalau lihat ini ya, atau nanti kita baca lagi. Buka juga karena dia IPO-nya belum 2 tahun, chart weekly-nya juga untuk rotasi bintang tidak ada. Kita baca Speedo dulu. Bapak Ibu, ketik Speedo buka. Kita untuk mengetahui dari speedometer, saat ini dia berada di zona great, artinya demand lebih besar daripada supply, mudah-mudahan masih bisa bergerak sampai ekstrim. Kalau udah ekstrim, Bapak Ibu jangan masuk dulu, tunggu dia koreksi. Sekarang kita lihat dengan Star buka. Star buka, sudah di atas dia ya. Jadi dia melemah, baru ada alert baru. Oke, siklus baru dia Bapak Ibu ya, ini siklus kecil. Kalau seandainya dia sudah punya weekly ini enak ini. Oke. Kita sekarang lihat VPA weekly buka. Nanti kalau dia sudah penuh, hampir sedikit lagi ya Bapak Ibu. Buka nih mungkin sebulan 2 bulan lagi dia akan ada chart weekly-nya ya. Mungkin bulan Oktober atau bulan November weekly-nya akan ada. Nah, ini kita sudah saatnya masuk juga kalau saya melihat buka ya Bapak Ibu, di sini mulai IPO. Oke, mudah-mudahan dia tidak membentuk new low. Jadi dari hukum Wyckoff ya, mazhabnya ini boleh kita sebut dia adalah terjadi markdown. Lalu kita cari di mana selling climax, mungkin ini adalah selling climax. Ya, ini selling climax, auto reaction, ini secondary test, baru dia masuk fase-fase di mana volumenya menghilang. Oke. Baru kita akan menunggu di mana terjadi volumenya naik ya, Bapak Ibu. Ini pelan-pelan ya gitu. Dia lihat bottomingnya adalah di 193. Oke, jadi dia Bapak Ibu mungkin masih bisa bergerak-gerak begini berapa lama? Ya, seperti saya tadi sampaikan, saya pernah dulu salah satu yang saya dapat bikin saya beggar adalah ketika IPO Breeze ya. Waktu Breeze saya masih kuliah di SBM ITB, waktu itu IPO. Nah, dia turun sampai 300, harga 300-an. Saya beli di sini. Nah, dia naik. Saya jualan berapa deh? Pokoknya berapa ratus persen lah saya profitnya. Sama patternnya seperti ini. Jadi sejarah itu berulang. Jadi kita tunggu saja ini sekarang kalau dia markdown. Setelah markdown itu menurut Wyckoff strukturnya adalah accumulation. Oke, sekarang kita tinggal menunggu volumenya saja ini. Oke, di weekly dia seperti itu. Sekarang kita lihat VBP weekly. Buka. Ya, kita lihat chart VBP untuk buka. Kalau dari chart VBP kita lihat dia berada di bawah zona supply. Oke, ini jelas sekali zona supply ya Bapak Ibu. Dia turun, ya ini diangkat ke atas turun. Ini sekarang kita punya besar karena harga masih di bawah. Ini adalah supply zone. Supply zone, aduh kita sulit nih ya. Nggak apa-apa lah ya. Maksudnya bukan sulit, maksud saya masih ada penghalang untuk naik. Oke. Kita lihat sekarang di daily-nya dulu. Kita lanjutkan dengan VPA. Buka. Iya dia sudah bottoming kalau di daily-nya ya. Oke, ini adalah selling climax ya Bapak Ibu. Ciri-ciri selling climax begini. Selling climax, auto reaction, secondary test, dan membentuk new low. Dia naik ke atas, low, high, high, low, high, high. Sudah membentuk pattern, lalu dia turun kembali. Mungkin the best time for buying di sini, atau dia menunggu di atas ini.
Mungkin belum the best time for buying karena dia tidak berhasil close di atas. Bentuknya seperti itu ya. VBP buka, kita lihat daily-nya. Ya, kalau dia turun ini menjadi demand Bapak Ibu. Di sini ada demand ya. Jadi dia sekarang demand-nya di bawah, tapi di weekly-nya dia ada supply di atasnya. Oke. Apa-apa nih Bapak Ibu kalau dia turun. Nah, dari sini kita bisa tahu pasang stop loss-nya di mana. Stop loss-nya kita pakai evol buka. Evol buka. Ya, ini kan ada power box nih Bapak Ibu besar. Dia ngebreak ini. Jadi sepanjang dari candle ini ke sana kita cari swing low-nya di sini. Ini adalah stop loss di bawah ini ya. Oke, di situ cukuplah karena dia di sini adalah demand Bapak Ibu. Jadi kalau kita turun-turun sedikit kita bisa buy, kita lihat wave buka. Wave buka. Wave buka, oh masih up wave Bapak Ibu. Ya, ini dia masih membentuk ya hampir dia bentuk new high, tapi dia tidak berhasil close. Nah, ini wave-nya masih valid nih Bapak Ibu, mendukung kemarin ada juga hajar kanan di hari Kamis. Ya ini terjadi penurunan zona HK ya, HK-nya ya tidak terlalu besar. Oke. Kalau dari candlestick pattern-nya dia sudah menyatakan ini ada reversal pattern. Dia mungkin turun dulu ke bawah. Oke. Sekarang kita lihat saham terakhir adalah ESA. Alert ESA. ESA Bapak Ibu alertnya hari Senin mungkin ya, tanggal 4. Sebelumnya juga ada konsisten alert sejak bulan Juni. Itu konsisten ada terus dia. Oke. Kita lihat dengan Speedo ESA. Dia netral saat ini. ESA berada di zona netral, artinya demand sama dengan supply. Star ESA. Untuk ESA, Bapak Ibu bisa cek, ESA sekarang berputar-putar di zona hope ya. Dia sempat turun, lalu ini dalam pelan-pelan dia naik relatif terhadap komposit. Kita lihat weekly-nya, W Star ESA. Untuk weekly ESA dia bergerak jadi panik, mudah-mudahan weekly-nya menuju hope. Pelan-pelan mudah-mudahan dia naik terus ke atas ya di sini. Pelan-pelan dia masuk, lewat dulu dia menuju hope, lalu dia menguat menuju grid. Nanti kalau udah berbelok baru kita mulai profit taking di weekly-nya. Ya, dia ada ya chart weekly-nya kalau ESA Kompas 100 yang sudah IPO lebih 2 tahun. Sekarang kita lihat VPA weekly ESA. Bagaimana ESA dalam chart weekly-nya? Oke, chart weekly-nya tidak terlalu bagus menurut saya. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah akumulasi mungkin di bawah ini ya, accumulation. Mungkin dia break sampai ke atas. Ini disebut dengan marking up. Di sini 3 candle adalah distribusi karena dia terlalu pendek, biasanya ada fase redistribusi. Logikanya adalah ya di sini kan dia mau profit taking, tapi udah keburu turun, dia nggak mau jual di sini, diangkat dulu, ulang distribusi baru dia masuk. Oke. Jadi kalau ini ditarik, maka ini ya kita nggak tahu nih redistribusi atau dia akumulasi. Oke. Saat dia di sini volumenya juga nggak tinggi-tinggi amat lah ya. Tidak ada sinyal VPA, volumenya di bawah rata-rata. Jadi untuk candle ESA ini di weekly-nya mungkin kalau weekly-nya dia di sini masuk disebut dengan marking down. Apakah dia dari akumulasi? Kita lihat nanti di VBP-nya apakah dia ada zona demand. Di sini kita lihat VBP weekly ESA. Oh, di bawah Bapak Ibu. Jadi ini ada accumulation-nya, mungkin ya accumulation-nya. Nah, dia akan turun, mungkin dia akan turun ke bawah lagi ESA ini. Nah, disinilah kita nanti kalau Bapak Ibu baru mau beli, mungkin dia akan ke sana fase akumulasi. Kalau ini adalah marking down, kalau dia turun ke bawah, di sini belinya ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau pakai chart ini kita tahu ya, ini strukturnya akumulasi, ini marking down, marking up, distribusi, redistribusi, marking down, mungkin ini fase akumulasi. Karena siklusnya sudah mau sempurna ini. Untuk sesuai dengan Al-Mazhab Wyckoff ya, kalau yang lainnya nggak tahu saya. Sekarang kita lihat adalah VPA ESA. Artinya kita bisa jual. Kalau di daily Bapak Ibu, kita nih bisa selling climax, auto reaction, the best time found, second chance. Jadi Bapak Ibu
dia harus break dulu yang di sini, maka dia bentuk second chance. Di sini ada gap, target jual pakai ini. Di sini adalah supply yang besar ya, supply zone. Jadi karena kita tahu dia strukturnya tidak mau sempurna di wake off di weekly, maka Bapak Ibu kalau membuat trading plan targetnya nggak bisa tinggi-tinggi ya, nggak bisa tinggi-tinggi. Kita bisa pasang aja targetnya ini ada gap ya. Jadi kalau beli di sini jualannya di gap. Nanti saya tunjukkan di sini ada tutorial trading untuk gap trading teknik ya. Jadi Bapak Ibu cek aja di help ya, tutorial. Jadi Bapak Ibu ketik tutorial. Nah, di sini ada video-video. Bapak Ibu klik, di situ ada video, cari itu namanya trading gap. Oke, kita lihat slash VBP. Jadi kita mainnya di daily, tapi targetnya nggak bisa tinggi-tinggi. VBP ESA. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berharap harga ESA ini akan segera naik ke 1600 ke berapa? 1600 yang tinggi sana. Tidak, saya rasa ya. Di sini ada gap. Jadi paling nggak dia naik dulu, dia tutup dulu gap. Ini ada supply. Ini yang panjang ini. Ini adalah target jual kita mungkin di 960, 950. Jadi kalau kena di sini sell. Karena di sini nih banyak supply zone, ya, tapi di sini ada gap. Jadi paling nggak kalau beli di bawah-bawah ini sekarang ada zona supply and demand. Kalau udah break supply and demand ini, di atas ini ada supply sedikit, maka dia harus break di atas. Target jualnya di 950, 960 mulai dari sinilah. Kalau rejection ini bisa jual setengah, 10%, 10% jual karena gap ini adalah target. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, ini adalah selling claim, authority secondary test, ini adalah fase akumulasi, mudah-mudahan ini adalah marking up. Di sini mungkin distribusi untuk dia turun ke bawah. Kecuali dia bentuk upside dan di weekly-nya tadi dia break membentuk new high. Ini loh weekly-nya ya. Jadi weekly-nya ini, nah dia harus break zona supply ini, dia harus di atasnya. Oke. Sekarang kita lihat wave-nya aja langsung, wave ESA. Aduh, wave-nya ini sideways ya. Maksud saya wave ini susah dilihat ini Bapak Ibu. Dia masih sideways, kita menunggu apakah hijaunya membesar atau merah yang membesar. Disitulah yang menentukan apakah dia break new low atau membentuk new high. Mudah-mudahan hijau ini membentuk new high ya, supaya apa? Selesai dia di sini supply dan gap-gap ini tertutup. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk weekly analysis kita bahas 5 saham. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Untuk Bapak Ibu bisa menggunakan juga robotnya, Bapak Ibu bisa langsung join saja Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Insya Allah kita bertemu minggu depan di weekly analysis pilihan saham-saham pilihan Bapak dan Ibu atau di aftermarket close analysis. Sampai bertemu, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.